Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ali dari PTD SMP Negeri 6 Donggodong. Kali ini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Mansur M dari UPTD SD Impres Salupangkang bertindak sebagai coach. Saya Sapriha SPD dari UPTD SD Impres Panggajuang bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Pak Mansur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Fahri. Alhamdulillah sehat-sehat, hari ini sangat sehat dan bergembira hari ini. Baik. Ya, hari ini kan saya lihat Pak Mansur akan melakukan coaching. Pak Mansur sebagai coach, Pak Sakti sebagai coaching. Saya di sini berlaku sebagai supervisor atau observer. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan kunci penilaian kita hari ini. Jadi pada saat proses pelaksanaan coaching nanti akan saya amati bagaimana jalannya coaching, apa saja yang terjadi. Nanti hasilnya akan saya sampaikan pada saat partisipasi. Kemudian apakah yang Bapak lakukan dan nanti itu apakah sesuai dengan kita. Kemudian juga apakah Bapak juga sudah menerapkan dari prinsip coaching yang diantara adalah kemitraan, kreatif, dan kompetensi. Baik Pak, pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Saya rasa untuk pelaksanaan coaching saya sebentar dengan Pak Sakti, yang akan saya lakukan adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Karena itu yang penting, dengan menggunakan pertanyaan berbobot maka saya akan mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh Pak Sakti. Selain pertanyaan berbobot, apalagi akan di sini potensi coaching ada tiga. Selain dari pertanyaan berbobot, yang kedua yang sangat penting juga adalah kehadiran penuh. Karena dengan pertanyaan berbobot kemudian kehadiran penuh, kita bisa mengamati lebih jauh, memperhatikan lebih dalam apa yang akan saya tanyakan tanpa kemudian buyar konsentrasi. Kemudian konsentrasi mendengarkan pertanyaan saya. Dan ketika tentunya ada kehadiran yang harus dihadirkan. Baik, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi dari Pak Mansur sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana lagi yang lebih spesifik yang akan Pak Mansur? Kompetensi yang lebih spesifik yang saya rasa tanyakan nanti adalah mendengarkan dengan penuh, mendengar dengan baik. Karena kalau dia mau mendengarkan dengan baik dan mendengarkan dengan baik keluh kesah yang dihadapi oleh coach Pak Sakti nanti, maka saya akan mudah menggali potensi-potensi dari pertanyaan berbobot dan menghadirkan kehadiran penuh pada saat coach nanti. Ya, baik Pak Mansur, ini pertanyaan saya yang terakhir ini terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada saat proses coaching berlangsung. Apa yang Bapak inginkan dari kita? Yang saya inginkan adalah dia memahami, saya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan pertanyaan berbobot. Kemudian dia mampu merefleksikan diri dengan perasaan kehadiran penuh dan menangkap saran-saran atau konsultasi atau hal-hal yang saya sampaikan kepada Pak Sakti nanti dengan mendengarkan dengan pendengaran penuh. Mungkin seperti itu. Baik Pak Mansur, terima kasih atas waktunya kali ini. Saya rasa untuk pertanyaan Pak sudah cukup. Silakan lanjutkan kegiatan coaching bersama Pak Sakti. Ya, terima kasih Pak Fahri atas kesempatan ini. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Sakti. Assalamualaikum Pak Sapri, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Fahri. Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Senang sekali rasanya Pak Sapri bisa berjumpa kembali. Setiap saat saya merindukan kehadirannya di sekolah, tapi saya lihat senyumnya masih mengembang, tetapi kayaknya senyumnya hari ini saya akan ada beban yang terpendam di Pak Sapri saya. Iya Pak, begini sebenarnya Pak, saya punya masalah di sekolah. Masalahnya kira-kira
masalah yang dihadapi, persoalan internal atau persoalan dalam pembelajaran, Pak? Permasalahan dalam proses pembelajaran, Pak. Oh, iya, permasalahan dalam proses. Apakah ada perangkat pembelajaran yang tidak bagus atau ada hal-hal dalam melakukan pembelajaran ke siswa itu yang tidak berkenan? Secara keseluruhan, Pak, perangkat pembelajaran saya itu sudah lengkap semua. Hanya ada sesuatu hal yang sampai saat ini mengganjal pemikiran saya, Pak Mansur. Oh iya. Kalau bisa diceritakan ke saya apa itu yang mengganjal pemikirannya supaya seharusnya kita bisa berbagi informasi, berbagi solusi. Begini, Pak, kan sekarang ini kan saya mengajar kelas 4, Pak. Iya. Sangat tidak relevan rasanya itu kalau pembelajaran di kelas 4 yang saya terapkan rame, artinya rame, gembira, anak-anak di bawah, Pak. Sementara di kelas 5 itu sunyi, Pak. Itu yang mengganggu pemikiran saya sebagai seorang guru di kelas 4, Pak. Oh begitu. Kalau seperti itu masalahnya Pak Sapri, paling tidak Pak Sapri mungkin sudah dalam konsepnya atau dalam pikirannya sudah tahu atau sudah paling tidak mengidentifikasi apa sebenarnya penyebabnya sehingga anak-anak lebih ramai di kelas yang Pak Sapri dibanding kelas yang lain. Secara penilaian pengamatan yang saya lakukan, ada sedikit keganjalan di atas di kelas 5 dengan di kelas 6, Pak. Oh iya. Bentuk keganjalannya itu seperti apa Pak Sapri? Begini, di kelas 5 itu dan kelas 6, Pak, wali kelasnya itu rata-rata perempuan. Oh, Jadi iya. rata-rata perempuan, cuma saya laki-laki di kelas 4 itu. Ya, itu membuat saya agak ini prihatin juga ya, yang di kelas 5 dan kelas 6 itu, Pak. Oh, apakah permasalahannya itu mereka tidak bisa menerapkan pembelajaran seperti yang Pak Sapri lakukan, atau memang mereka tidak mau mencontoh atau menerapkan seperti yang Pak Sapri terapkan di kelas? Sebenarnya, Pak, mereka bisa. Hanya permasalahan mereka ini kelas 5 dan kelas 6 IT-nya kurang, Pak. Oh, IT-nya kurang. Jadi kalau seperti itu, Pak Sapri sudah mengidentifikasi bahwa permasalahannya di kelas 5 dan kelas 6 kurang. Tindakan aksi nyata apa kira-kira Pak Sapri bisa lakukan supaya IT-nya itu tidak menjadi hambatan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas masing-masing? Pak, sesuai dengan pertanyaan tadi yang dilontarkan sama Pak Mansur, hingga saat ini, Pak, saya belum bisa mengidentifikasi atau memberikan suatu bentuk aksi nyata berhubung yang di kelas 5 tadi sudah mau pensiun, Pak. Oh iya. Sementara juga di kelas 6 tidak lama kemudian juga pensiun. Siapa yang kira-kira saya bina, Pak? Apakah tidak ada guru-guru lain yang lebih muda di sekolah Pak Sapri yang bisa kemudian kita bina untuk menutupi kekurangan atau ketertinggalan di kelas 6 dan kelas 5 itu? Itu, Pak. Sebenarnya, Pak, ada di bawah penjaga perpus yang notabene umurnya masih di bawah saya. Itu yang menjadi pemikiran saya, Pak. Apakah saya bisa berdayakan ini anak-anak yang notabene umurnya masih di bawah saya yang bisa IT atau bagaimana? Itu pusing, Pak. Oh, kalau begitu mungkin lebih bagusnya kalau itu anak muda itu yang pasang bina, kemudian berkomunikasi dengan wali kelas 6 dan kelas 5. Jangan lupa kepala sekolah berkomunikasi, kita carikan solusi terbaik. Bagaimana kalau itu yang anak muda itu yang kita bina mendampingi wali kelas 6 dan kelas 5 supaya pembelajaran di kelasnya juga hidup. Oke, Pak, itu tadi kan pertanyaan Anda. Ya. Kebetulan tadi ini, Pak, yang bersangkutan itu yang anak yang masih muda belia itu yang mau mengajar di kelas 5 justru tadi supervisi di kelas.
mengatakan kepada kelas 5, karena berdasarkan kemarin-kemarin itu saya sudah dekat secara persuasif. Saya sudah dekat persuasif ke wali kelas 5. Masuk Pak, mengambil sampel. Dia mengatakan siapa yang mau jadi wali kelasnya kelas 5. Oh iya iya. Jawabannya spontan nih Pak. Iya. Saya mau Pak Sapri. Nah, timbul satu permasalahan. Menurut kita Pak, apa langkah yang strategis sekali sehingga masalah ini bisa teratasi? Itulah yang beban pemikiranku Pak. Iya, mungkin kalau Pak Sapri dalam pikirannya pasti dia punya strategi-strategi. Apakah bagusnya Pak Sapri yang naik ke kelas 5 atau Pak Sapri yang membina guru muda itu supaya kelas 5 juga bisa berkembang. Mana yang Ini Pak, Pak Sapri akan lakukan? saya memilih yang kedua. Saya tetap di kelas 5 karena sudah ada pelemparan amanah kepada saya yang wali kelas 5 yang mau pensiun. Saya membina yang muda itu supaya apa yang saya dapatkan di JGP nanti ini Pak ke depan bisa juga berimbas ke kelas 5. Begitu saya Pak. Ya, coba seperti itu. Saya rasa solusinya sudah Pak Sapri kan? Iya, banyak, Pak. Guru muda yang kita berdayakan di kelas 4. Tanggung jawab dan bertanggung jawab apa? Kapan Pak Sapri akan melaksanakan pembinaan itu dan menerapkannya untuk kepentingan pembelajaran di kelas 4? Secepatnya Pak, saya lakukan ini demi keberlangsungan proses pendidikan yang tengah saya geluti saat ini Pak. Insya Allah. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Sapri atas tanggung jawab yang sudah disampaikan. Mungkin karena saya juga terbatas waktu, Pak Sapri juga mungkin sudah mau masuk mengajar. Iya Pak. Kita masuk di kelas masing-masing. Kasih banyak Pak atas support masukannya. Sama-sama Pak Sapri, saya juga banyak belajar. Oke Pak. Banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tadi saya lihat Bapak sudah melakukan coaching bersama dengan Pak Sapri, Bapak sebagai coach dan Pak Sapri sebagai coaching. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan ada yang akan saya tanyakan dan ada yang saya sampaikan terkait tadi hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching Bapak tadi. Yang pertama ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Tadi pada saat coaching saya melakukan memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sapri coaching tadi. Tadi selama coaching saya sudah mengamati dan saya sudah mengisinya ke dalam rutin penilaian serta mencatat hal penting dari pengamatan saya sebagai observer. Pada saat proses coaching tadi, Bapak sudah menerapkan alur cerita yang terdiri dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, dan kemudian tanggung jawab. Kemudian juga saya lihat Bapak juga sudah memberikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Sapri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu juga Bapak juga telah menerapkan prinsip coaching. Dan ada pertanyaan terakhir dari saya Pak, untuk selanjutnya kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan dalam kegiatan coaching Pak ke depan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi mungkin di bidang konsentrasi, di kehadiran penuh, karena saya rasa pertanyaan saya anggap sudah berbobot, cuma tadi mungkin saya mungkin agak blunder sehingga kemudian tidak merasakan kehadiran penuh pada saat mendengarkan keluh kesah dari Pak Sapri tadi. Ya, baik Pak Mansur. Jadi semoga kedepannya kita semua bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, mungkin dengan banyak praktek, dengan nonton video dan sebagainya. Baik, demikian observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.